Sahabat Shalom bagi kita semua. Semua pasti diberkati. Haleluya. Saat ini kita akan belajar dari Daftar Elohim. Betapa dahsyatnya Bapak Yahweh atas kita. Hari ini kita akan belajar dari apa yang namanya Yahweh Nisi, atau yang kita dengar selama ini Yahweh Nisi itu adalah Yahweh Panji-Panjiku, atau Yahweh Panji keselamatanku, Yahweh Panji kemenanganku. Kita akan belajar yang dimaksud oleh Yahweh Nisi itu seperti apa. Kita akan buka di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu berkatalah Moshe kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita dan pergilah berperang melawan orang Amalek. Esok hari aku akan berdiri di puncak bukit itu dan tongkat Elohim itu di tanganku. Dan Yosua melakukan seperti Moshe telah mengatakan kepadanya, untuk berperang melawan orang Amalek. Lalu Moshe, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah demikian ketika Moshe mengangkat tangannya Israel menjadi kuat, dan ketika dia mengistirahatkan tangannya Amalek menjadi kuat. Dan tangan Moshe pun menjadi berat. Maka mereka mengambil sebuah batu dan meletakkan batu itu di bawahnya. Dan duduklah dia di atasnya. Lalu Harun dan Hur menyangga kedua belah tangannya dari sisi yang satu dan sisi yang lain. Maka kedua tangannya pun tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Dan Yosua pun mengalahkan Amalek rakyatnya dengan mata pedang. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Dan Moshe pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tahta Yah, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun temurun. Amin. Ya, ini kisah Bapak Ibu dari apa yang disampaikan tadi oleh kisah bahwa orang Amalek itu berperang di daerah yang namanya Rafidim bersama dengan pasukan bangsa Israel. Nah, kita harus tahu Amalek ini suku apa, Amalek ini bagaimana harus bisa sampai berperang dengan Israel. Ternyata ini sudah ada dalam nubuatan. Nah, Amalek ini dia punya turunannya dari Esau. Kita tahu Esau itu saudaranya Yakov. Dari Yakov lah Israel itu ada. Jadi memang dari nubuatan yang terjadi kita tahu peperangan ini mereka tidak sama sekali menyukai Israel. Musuh paling besar bangsa Israel, dan Bapak Yahweh sangat murka terhadap mereka. Mereka dihabiskan sampai dilupakan dari tanah mereka. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya bangsa Amalek ini harus pernah Saul itu juga dia tidak membunuh Amalek seluruhnya karena Raja Agag serta ternaknya itu ditinggalkan. Nah, kadang-kadang Bapak Yahweh menyuruh kita untuk melakukan hal yang pandangan kita itu salah. Kok bisa ya Bapak Yahweh suruh bunuh sampai ternak pun? Tapi Bapak Yahweh tahu bahwa ke depan akan seperti apa. Nah, saat ini kalau Bapak Yahweh menyuruh kita atau firman-Nya sudah terbentang supaya kita berlaku seperti apa yang Bapak Yahweh nyatakan, biarlah kita sesuai dengan apa yang difirmankan. Mungkin pandangan kita sepertinya pandangan kita
itu sepertinya kayak, wah ini kok kayaknya tidak sesuai. Padahal Bapak Yahweh maunya seperti ini. Karena firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah bilang begini, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Jadi kalau di depan musuh-musuh kita, kalau Bapak Yahweh suruh berbicara, kita berbicara. Tapi kalau Bapak Yahweh suruh diam, kita diam. Jangan sampai kita berpikir begini, wah ini kalau kita diam nanti kelihatannya kayaknya kita tidak punya kasih. Nah, pada waktu kita berbicara, padahal harusnya kita memilih diam karena apa yang Bapak Yahweh firmankan. Akhirnya kita berpikir bahwa yang kita buat itu adalah tepat, di pandangan Bapak Yahweh itu salah. Dari kisah ini kita akan melihat ada hal yang luar biasa yang tertulis dalam pasal yang ke-15 dari Keluaran 17 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 bunyinya, dan Mose pun membangun sebuah mezbah dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi, dan dia berkata, sebab ada tangan ke atas tataya, bagi Yahweh lah peperangan melawan Amalek turun-temurun. Jadi Mose itu harus mengangkat tangan. Pada waktu Mose angkat tangan, Israel menang. Mose turun tangan, Amalek yang menang. Bayangkan, coba kita angkat tangan dari pagi sampai matahari terbenam. Kira-kira bagaimana? Capek tangan ini. Tapi kalau misalnya Mose turun tangan, Israel kalah. Akhirnya Harun dan Hur itu kasih taruh batu kiri kanan untuk menyangga sampai mereka memegang tangan Mose. Sampai Yosua menghancurkan bangsa Amalek. Disitulah Mose membangun satu peringatan yang diberi nama Yahweh Nisi. Nah, Yahweh Nisi kita akan belajar kenapa sampai Mose membuat satu tugu peringatan dan dikasih nama Yahweh Nisi. Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata panji-panji ini yang pertama adalah bendera. Jujur Bapak Ibu, dari dulu saya tahu panji itu bendera. Jadi kalau misalnya ada lagu, kalau kita ada di dalam kikilat yang besar itu biasa mereka angkat bendera yang bentuknya seperti segitiga terus diayun-ayunkan. Nah, itu lambang panji-panji ya. Tapi juga dari arti panji sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua adalah tanda kebesaran. Jadi panji itu yang pertama bisa diartikan sebagai bendera, berbentuk bendera yang segitiga memanjang. Itu dia punya arti. Yang kedua adalah tanda kebesaran. Nah, kenapa sampai tugu atau tanda peringatan itu dibangun oleh Moshe pakai nama Yahweh Nisi, yang artinya adalah Yahweh panji-panjiku, itu sebagai juga tanda kebesaran. Biar suku Amalek tahu bahwa yang mereka berhadapan adalah Yahweh yang maha besar. Karena jujur Bapak Ibu, bangsa Amalek secara strategi mereka itu sangat luar biasa dengan kekuatan. Mereka punya strategi perang yang luar biasa. Mereka punya peralatan perang yang lebih kuat, yang sangat lengkap. Sampai-sampai mereka tidak mengindahkan apa yang namanya Tuhan. Mereka tahu kekuatan mereka besar. Mereka tidak tahu bahwa bangsa Tuhan yang menyertai bangsa Israel adalah Tuhan maha besar. Untuk itulah pada saat kemenangan bangsa Israel, Yosua melawan suku Amalek, dilakukan oleh Moshe adalah mendirikan tanda kebesarannya, itu Yahweh Nisi. Ada lagi Bapak Ibu, yang ketiga, pengertian dari panji-panji adalah naungan. Jadi kalau kita bilang Yahweh Nisi, itu ada tanda kebesaran, ada juga dalam naungan atau kita dilindungi. Dari sini kita bisa memahami dulu ya Bapak Ibu, bahwa arti panji itu secara kata benda itu sebuah bendera.
Tapi selain itu, ada tanda kebesaran, pengertian lainnya, dan juga dalam naungan. Kita lihat dalam Mazmur 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Yahweh, kasihanilah aku karena jiwaku berlindung kepadamu. Ya, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai malapetaka ini berlalu. Bayangkan, ada di dalam malapetaka seperti apapun, waktu kita bangun panji atau kita menaruh panji Yahweh Nisi, sampai malapetaka ini berlalu, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ini kata Mazmur 57 ayat 2. Jadi Yahweh Nisi itu yang sesuai KBBI ternyata sudah tertulis jauh hari di dalam Mazmur 57 ayat 2, bahwa yang berlindung, kasihanilah aku ya Yahweh, kasihanilah aku karena jiwaku berlindung kepadamu. Ya, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai malapetaka ini berlalu. Keadaan ke depan, Bapak Ibu, tidak main-main. Kondisi cuaca saja tidak bisa menentu. Sejak kapan suhu dingin di Ambon sampai seperti ini? Nah, secara berita yang tadi kami dengar adalah angin, saya lupa anginnya namanya apa, itu dia bertiup dari Australia. Jadi dari daerah Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur semua kena. Kita dengan kondisi cuaca yang sangat dingin, sehingga bisa membuat rentan terhadap segala sakit, ya, segala sakit penyakit. Tapi kalau ini pun ada di dalam semua keadaan yang bisa disebut malapetaka, percayalah, Yahweh Nisi adalah kita dalam naungan perlindungan Bapa Yahweh. Sampai semua ini berlalu, kita tetap ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Pada waktu pengangkatan, Bapak Ibu, kita ada di dalam perlindungan. Jadi kita diangkat, itu kita dilindungi, karena malapetaka harus terjadi bagi dunia ini. Mari setiap kita membangun mezbah, setiap kita ada di dalam hadirat Tuhan, percayalah bahwa Dialah Yahweh Nisi. Bangunlah sesuai dengan apa yang Dia mau untuk kita, yaitu hidup kita, hati kita sebagai mezbah. Kita tancapkan panji Mesia, panji Yesua, panjinya Bapa Yahweh, maka perlindungan itu pasti ada. Jangan kira semua keadaan ada dalam keadaan aman-aman saja. Kita akan lihat mereka akan cara bermain seperti apa. Percayalah, pada waktu kita ada di dalam semua kebaikan Tuhan, sampai malapetaka berlalu, kita tetap aman dalam lindungannya. Kita belajar terus Bapak Ibu, ternyata bukan hanya perlindungan. Tadi di bagian yang ketiga dari arti kata panji adalah juga tanda kebesaran. Tanda kebesaran sampai akhirnya semua orang bisa melihat bahwa bangsa Israel disertai oleh Tuhan yang besar dan juga dalam perlindungan Bapa Yahweh. Mazmur 36 ayat 8, maaf. Betapa mahal kasih setiamu ya Yahweh, ya Elohim, dan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Di sini kita temukan adalah betapa mahal kasih setiamu. Kasih setia Tuhan itu begitu mahal. Itu berarti tidak ternilai. Siapa yang bisa beli kesetiaan Tuhan? Dari kata Yahweh Nisi, kita akan temukan 3 huruf yang terdiri dari huruf Nun, huruf Samek, dan huruf Yod yang bersamaan dengan yang menjadi satu kata, yaitu Nisi. Ini dia. Ini Bapak Yahweh punya nama, kita sudah tahu ya. Yod, He, Waw, He. Di sini hurufnya Nisi, Nun. Ini hurufnya Samek, di sini Yod, sama kan? Jadi dari kata Nisi ada terdiri dari 3 huruf Ibrani, Nun, Samek, dan Yod.
Sudah Bapak Ibu, kita akan belajar lanjut supaya kita tahu makna misi itu seperti apa sampai Moshe mendirikan Mezbah Yahweh Nisi. Ini ditunjukkan oleh arti huruf Nun. Huruf Nun yang menyusun kata Nisi itu memiliki arti Neeman. Neeman ini kalau diindonesiakan menjadi kesetiaan. Jadi dari kata Nisi, huruf pertama Nun itu mengandung arti Neeman atau kesetiaan. Makanya di Mazmur 38 ayat 8, Mazmur 36 ayat 8, betapa mahal kasih setiamu ya Elohim, dan anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayapmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, arti kata kesetiaan atau faithfulness, pernahkah kita berpikir atau merenung betapa baiknya Bapa Yahweh, betapa setia? Sekarang coba kita bertanya pada diri kita sendiri masing-masing. Di dalam berjalan untuk kita terus ada dalam kebaikan Bapa Yahweh, berapa kali kita setia? Dan berapa banyak ketidaksetiaan kita? Apakah kita lebih banyak tidak setia atau lebih banyak setia? Bisa kita bertanya pada diri kita sendiri? Tapi hari ini dari kata Yahweh Nisi, dari huruf pertama huruf Nun yang memiliki arti Neeman yang artinya kesetiaan, itu pertanda Bapa Yahweh Dia tidak pernah berubah. Posisi kita setia dan tidak, Dia tetap Tuhan yang setia. Waktu kita ada di dalam perjumpaan dengan Tuhan, kadang kita berjalan, waktu kita ketemu masalah, waktu kita ada dalam tantangan, pasti banyak yang mundur. Nanti sampai ketemu sesuatu yang seperti ada teguran atau nasihat dari Tuhan. Kita ibadah untuk berkumpul semua selain ibadah komsel yang lain. Untuk kita Sabat ini semua kumpul hanya 1 minggu 1 kali. Bapak Ibu, pakailah waktu-waktu yang ada. Jangan bosan dan jemu-jemu, karena inilah waktunya kesetiaan kita itu diuji. Kadang kalau hati kita, entah ekonomi kita terganggu, entah ada masalah dalam rumah tangga, entah kita punya pergumulan belum dijawab, atau hati kita ada di dalam goncangan, kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungannya bukan kita hitung tapi yang dimaksudkan adalah begini. Sudahlah, nanti minggu depan saja. Beginilah. Itu berarti engkau lagi tidak setia. Percayalah, kalau nanti pada waktu engkau terima upah, jangan engkau melihat teman sekerjamu waktu ada di bumi ini. Dia akan menerima lebih, karena pada waktu dalam goncangan apapun dia tetap setia. Makanya di hari-hari ini, Tuhan mau bilang, mari kita setia. Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah menipu dengan kesetiaannya. Karena kita akan tahu bahwa orang yang setia pasti akan dilindungi. Saya mau tanya, berapa kali kita setia dan kita tetap ada dalam perlindungan? Kalau kita tidak setia, pasti perlindungan Tuhan akan geser sedikit. Tidak tinggalkan kita, geser sedikit. Dan itu sangat berbahaya bagi kita. Nah Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan itu mahal. Tadi kita sudah membaca. Itu tidak bisa dinilai, dan itu tidak ternilai, dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Waktu kita setia, percaya Dia lebih setia. Kita tidak setia saja, Dia setia. Apalagi waktu kita setia, Dia benar-benar menunjukkan kesetiaannya. Percayalah, kalau kita dekat dengan sumber berkat, berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Kalau kita mencari berkat dengan kuat kita, berkat itu akan hilang tanpa kita memahami. Silakan uji Bapak Ibu. Kita bukan orang yang baru di dalam Bapa Yahweh. Kita sudah berjalan bersama dengan Bapa Yahweh. Begitu luar biasa Tuhan kita. Jangan uji kesetiaan Tuhan.
tapi belajarlah setia seperti Tuhan yang kita sembah. Kalau hari ini kita merasa bahwa hari-hari yang kemarin kita kurang setia, mari sama-sama kita belajar untuk bertobat supaya kita lebih setia. Kalau mungkin keuangan kita membuat kita terhambat, kalau mungkin masalah hati membuat kita akhirnya hitung-hitung dengan Tuhan, kalau mungkin tantangan demi tantangan akhirnya membuat kita agak sedikit mundur dalam kesetiaan, hari ini kita belajar tentang apa itu kata Yahweh Nisi. Untuk kita belajar tetap setia. Karena banyak orang mau sukacita, mau diberkati, mau terus ada dalam perlindungan, tapi kesetiaannya dia hitung-hitung sama Tuhan. Hari ini kalau kita bertobat dan kita kembali setia, percayalah semua yang dijanjikan Tuhan, dia akan tetap setia. Kalau seandainya Bapak Yahweh tidak setia bagi bangsa Israel, Yosua, bangsa Israel, Mose, semuanya akan kelelahan menghadapi Amalek. Saya mau bilang, Israel itu dahsyat. Israel itu negara yang bangsa yang kuat, bangsa perkasa. Semua dari dulu sampai sekarang Israel itu luar biasa. Tapi saya mau bilang, kalau Bapak Yahweh bukan Tuhan mereka bisa dihancurkan kapan saja. Kalau kita itu bisa sampai di tempat ini, di detik ini, tetap ada dengan berdiri oleh kuasa Tuhan, bukan karena kita paling setia, tapi jujur karena Tuhan benar-benar setia atas perkataannya bagi kita. Hari ini, kalau memang kita kurang setia, termasuk saya yang berdiri di tempat ini, kita berubah untuk tetap setia. Ke depan kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang bisa membuat kita akan jemu dan akan mundur. Tetapi ingatlah kasih setia Tuhan. Paling tidak, waktu kita ada di keadaan yang titik terendah, Bapak Ibu sendiri yang mengalami dengan Tuhan. Ada titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Kita ada di titik-titik yang sangat terpuruk dan tidak ada satupun dapat menolong kita selain Bapak Yahweh. Ingat dan terus renungkan betapa baiknya Tuhan. Dikala segala sesuatu menyerang kita, hitung berkatnya. Kalau kita bisa hitung, kita akan protes sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan, tetaplah setia, karena Dia akan tepati janjinya bagi kita. Kita bersyukur di dalam Mazmur 38 ayat 8 di sini dikatakan betapa mahal kasih setia Elohim, dan anak-anak manusia terus berdiri dalam naungan sayapnya. Kita tidak bisa ada dalam perlindungan kalau kita tidak setia. Ini arti dari huruf nun pada kata nisi, yang artinya memiliki artinya eman atau kesetiaan. Jadi nisi huruf pertamanya itu mengandung kata kesetiaan. Yang kedua ada huruf samek. Jadi nisi ada nun, zamek juga yod. Jadinya kata nisi. Nisi ini dari huruf samek, huruf kedua, menyusun kata nisi yang memiliki arti protect atau melindungi. Hand on staff atau tangan di tongkat atau memegang tongkat. Bicara soal tongkat yaitu pengembalaan. Misi juga berbicara soal perlindungan dari gembala untuk jemaat, yaitu domba-dombanya Bapak Yahweh. Nah, saya mau bilang, dari kata misi ini ada huruf kedua yaitu samek. Itu artinya dilindungi. Dengan cara apa? Ada tongkat di tangan gembala. Gembala agung kita yaitu Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh sendiri. Dia yang mengembalakan kita. Percayalah, waktu Dia mengembalakan kita, kita tidak akan tersesat. Di sini juga kita bisa melihat kalau kita dipercayakan sebagai gembala atau yang memegang tongkat gembala, kita pastikan domba-domba ini memakan rumput yang sehat. Ada pengajaran. Nah, di hari-hari terakhir ini, pengajaran untuk menyesatkan domba-domba itu sangat banyak. Hati-hati Bapak Ibu,
Ada rumput sekarang yang sintetis, hijaunya bagus sekali, kelihatan indah, tapi itu plastik sintetis. Hati-hati dengan pengajaran sekarang ini, karena banyak sekali orang-orang yang datang menyesatkan domba-dombanya. Kita bisa lihat di materi serigala versus domba. Domba yang jauh dari gembala itu pertanda dia sudah tersesat. Dia sudah jauh, itu dia posisinya sudah tersesat. Karena domba ini dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus berkelompok. Nah, di dalam satu persekutuan kita diibaratkan domba-domba. Gembala agung kita adalah Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh sendiri, yang dipercayakan setiap orang di dalam satu persekutuan menjadi gembala. Kita ini harus hidupnya saling ada dalam persekutuan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, posisinya kita ini sudah tersesat. Tersesatnya bukan salah jalan seperti seekor domba yang notabene binatang, tapi pemahaman kita, pengertian kita, pandangan kita terhadap satu pengajaran, terhadap satu hal, itu sudah disesatkan dengan kondisi kita tidak ada dalam persekutuan. Makanya firman Tuhan itu datang untuk apa? Mendidik, menegur, mengajar, supaya kita tidak disesatkan. Contoh, kalau kita lihat, banyak orang di akhir ini bilang Torah itu sudah tidak berlaku dan kasih karunia saja, karena kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, saya mau bilang, kasih karunia itu bukan satu doktrin. Kasih karunia itu dia person atau secara pribadi. Grace is a person, not a doctrine. Jadi anugerah kasih karunia itu datang atas hidup kita masing-masing, bukan doktrin gereja. Jadi kasih karunia itu jatuh kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki, makanya dia diselamatkan. Jadi kalau kita ada di dalam satu persekutuan besar, kalau kasih karunia itu hanya datang untuk satu orang, orang itu saja yang diselamatkan, bukan doktrin gereja yang akhirnya hukum Torah dihilangkan, kasih karunia diambil. Kita harus taruh pemahaman ini, karena di luar ajarnya seperti itu. Hukum Torah sudah tidak berlaku lagi. Yang kita hidup ini kasih karunia. Hati-hati Bapak Ibu, kita bisa berkumpul, kita tidak kenal satu dengan yang lain. Ini karena kasih karunia. Saya diselamatkan, kita semua diselamatkan, Bapak Ibu diselamatkan. Kita tidak kenal satu dengan yang lain. Sekarang kita kenal itu karena apa? Karena Yeshua selamatkan kita. Itu yang dibilang kasih karunia. Bukan doktrin satu gereja, bukan pengajaran satu gereja, tapi itu keputusan Tuhan atas pribadi kita masing-masing. Kalau saja orang melihat kasih karunia sebagai nubuatan, orang akan tahu bahwa kasih karunia ada karena Torah sudah menubuatkan terlebih dahulu. Sang kasih karunia itu yang tidak lain, sang kasih karunia itu adalah Yeshua. Jadi kasih karunia itu satu nubuatan, bukan satu pemahaman dari salah satu gereja atau salah satu kepercayaan. Kasih karunia itu nubuatan. Kenapa? Karena pada waktu bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir, banyak hal yang mereka temui. Mereka harus membangun korban, membakar pedupaan dan lain sebagainya, membangun mezbah dan sebagainya. Akhirnya, untuk menghapus kesalahan mereka, Yeshua turun sebagai tanda kasih karunia atas hidup kita. Kalau seandainya Yeshua tidak datang, Bapak Ibu, untuk mohon ampun saja, tidak usah banyak, tidak usah sampai harga domba, kita beli burung merpati. Tiap kali kita buat salah, burung merpati taruhlah 150 seekor contohnya. Berapa kali kita harus kasih keluar uang untuk kita tebus salah kita. Tapi karena kasih karunia, pada waktu kita sadar kesalahan kita tunduk diri, kita akui kesalahan kita mohon ampun, kasih karunia Tuhan tetap berlaku. Semua diselesaikan. Tapi ada waktu di mana kasih karunia ini cukup bagi kita. Jangan sampai momennya pada waktu kasih karunia ini cukup, kita masih ada di dalam
kondisi salah. Punya waktu tapi kita tidak membenahi. Pada waktu sangkakala bunyi, kasih karunia cukup, kita belum selesai membenahi diri. Mari berjaga-jaga Bapak Ibu, sebab kasih karunia ini juga pasti akan berakhir. Kasih karunia dengan Torah itu harus balance. Kita dipenuhi dengan kasih karunia, kita mengampuni, tapi kita diampuni dan juga kita harus mengampuni. Tetapi waktu Torah itu berlaku, kita tahu ada bagian-bagian. Kita punya bagian ini, jangan kita ambil bagiannya Tuhan. Kita buat yang ini, bagian yang sebelah sini punya Tuhan. Jadi Torah dan kasih karunia itu harus balance atau seimbang. Misi juga berbicara tentang Yesua yang adalah jalan menuju kepada Bapa Yahweh di Samayim. Kok bisa? Kita akan tahu di dalam huruf Samek, huruf yang tadi, huruf kedua, yang menyusun kata Nisi memiliki arti a leader or line connecting the lower with the higher. Tangga atau garis yang menghubungkan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Di sini dari kata Samek mengartikan bahwa ada tangga atau garis yang menghubungkan dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dan huruf Yod itu menyusun kata Nisi itu mewakili nama Yesua. Yesua itu dimulai dengan huruf Yod, Shin, Waw, Ayin. Yahweh dimulai dengan Yod, He, Waw, He. Jadi Yahweh dengan Yesua diawali dengan huruf Yod. Di sini dari arti Nisi ada Nun, Samek juga Yod. Kata Yod atau huruf Yod menyusun kata Nisi itu mewakili Yesua. Yesua adalah perantara antara kita dari titik terendah kepada titik yang tertinggi, yaitu Bapa Yahweh. Tidak ada jalan lain selain Yesua Masiah. Makanya ada yang tanya sama Yesua, tunjukkanlah jalan bagi kita. Saat mereka tanya, Yesua menjawab, Anoki hadere waha emet waha kain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Dia adalah tangganya. Dialah yang menghubungkan dari titik terendah kita manusia posisinya sampai kepada puncak titik tertinggi. Berarti Yesua adalah Yahweh yang turun ke bumi. Kita lihat di ayat 15 tadi, di dalam Keluaran 17 ayat 15. Dan Musa pun membangun sebuah mezbah, dan dia menyebut namanya Yahweh Nisi. Di kata Nisi inilah kita bisa temukan bahwa yang pertama, kita ada dalam perlindungan, dalam kesetiaan. Dialah panji perlindungan kita, dialah panji kesetiaan, dan dia juga yang menghubungkan kita, yaitu Yesua HaMasiah dengan Bapa Yahweh. Dialah panji keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang di hari-hari terakhir ini, saya percaya, saya sangat bersyukur Kehilat di sini tidak terkontaminasi dengan pengajaran manapun. Kita punya pusat di Magelang, Gembala Sinodenya Pak Lukas. Kita belajar dari sumber yang tepat. Itu tidak salah, itu tidak melenceng. Kalau hari ini kita dikasih tahu, kalau Yahweh Nisi adalah panji keselamatan kita. Mari sesuai dengan apa yang sudah kita belajar hari ini, tetaplah setia. Mungkin kita akan ke depan, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang akan membuat kita kurang setia. Tapi ingatlah kesetiaan Tuhan sampai kita ada dalam keselamatan. Ingat bahwa akan ada malapetaka besar. Kita harus ada dalam perlindungan itu. Itu ada dalam pengangkatan. Kalau kita tidak sampai diamankan, maka malapetaka itu akan menimpa seluruh bumi. Berjaga-jagalah, tetaplah setia. Jangan lelah untuk membayar harga. Jangan jenuh-jenuh untuk melakukan firman Tuhan. Semua ini yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua akan kita terima upahnya pada waktunya. Mungkin kita lihatnya kecil, kelihatan kecil. Kita datang,
duduk, kita puji Bapak Yahweh, kita pulang, kita bekerja, kita sampaikan kebenaran. Ada yang tidak terima, ada yang tidak suka, ada yang mendengar tapi tidak mau. Tapi Bapak Ibu tahu tidak bahwa semua itu dihitung sama Tuhan. Jadi nanti semua akan ditambahkan. Upahnya ini adalah upah yang kekal. Jadi untuk saat ini di bawah matahari semuanya tidak kekal. Sementara janji Tuhan itu kepada upah yang kekal. Berarti nanti baru kita hidup di kekekalan, baru kita terima upahnya. Nanti yang kita hidup ini hanya sebatas hal-hal yang nantinya tidak bisa kita bawa ke Samaim. Tapi perlindungan Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu adalah kasih karunia yang mahal, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Tetaplah setia, tetaplah mengerjakan keselamatan, jangan jemu-jemu untuk menjadi pelaku firman. Karena pada saatnya nanti, Yahweh adalah panji kemenangan kita. Pada waktu Yesua datang, kita tetap setia. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dialah Yahweh Nisi. Yahweh panji-panjiku. Yahweh panji kemenanganku. Bapak Yahweh memberkati. Kita akan tunduk.